menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ayo bersama-sama. Silahkan berdiri anak-anakku. Ayo. Here's how I contract all my tasks. Nah, anak-anak ibu, coba kita yel-yel dulu. Tepuk semangat. Berpesan, belajar adalah hal yang terus berlanjut. Kamu tidak akan menjadi anak yang pintar kalau hanya satu kali dalam belajar. Tidak masalah, istirahat dulu dalam belajar selama tidak berhenti dalam belajar. Nah, anak-anak ibu, ada yang masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Apa itu? Aturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aturan dalam kehidupan
Ibu. Pandai. Nah, pertanyaan yang kedua, dengarkan baik-baik. Mengapa kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kita? Ada yang tahu? Iya, apa itu nak? Harus mengamalkan Pancasila supaya membantu hidup rukun dengan saling menghormati dan membantu satu sama lain. Iya, tepuk tangan untuk saya. Nah, saling membantu satu sama lain. Oke, Ibu kasih dulu. Oke. Nah, sudah paham? Sudah paham ya, Nak? Sudah. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita. Coba lihat apa ini. Coba lihat. Apa? Simbol Pancasila. Iya, ini gambar apa? Bintang. Iya, ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ada berapa simbol-simbolnya? Ada 5 simbol Pancasila. Oke, coba baca dulu nak. 1 sama 2. Ya. Sila pertama simpel bintang. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan bintang berwarna emas yang melekat pada perisai berwarna hitam. Bintang emas tersebut memiliki 5 sudut yang mewakili agama besar di Indonesia. Sila kedua simbol partai. Sila kedua kemanusiaan adil dan beradab disimbolkan dengan rantai-rantai menyimbolkan hubungan antara manusia dan tidak terputus. Nah, itu tadi 1 dan 2. Coba baca Silvi. 3, 4, 5. Ayo kuat-kuat. Kuat. Iya, bagus. Nah, selanjutnya, ayo, Azam. Ya, ya, kerohanian. Ya. Diartikan sebagai sebuah cara untuk menerangi rasa negara dan iman, pembukaan undang-undang dasar 45. Sudah. Nah, yang kedua. Sila kedua, ayo, Nurul. Yang kedua, Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan waras. Mata rantai emas yang saling berkaitan melambangkan hubungan antara manusia yang bersatu dan saling membantu setiap
Coba Irham yang keempat. Kuat. Iya. 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 Nah, sila kelima. Ayo, Elif. Gunakan ya. Iya. Nah, yang kita baca tadi itu adalah simbol-simbol Pancasila dan maknanya. Nah, sekarang penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan rumah bisa memaksakan keluarga untuk menjalankan kewajiban ibadah dengan rajin seperti sholat 5 waktu yang beragama Islam dan beribadah ke gereja bagi yang beragama Kristen. Nah, kita kan orang Islam. Agama kita apa nak? Islam. Maka kita wajib sholat 5 waktu. Dibiasakan dari kecil terbawa-bawa sampai besar. Nah, yang kedua, membiasakan berdoa tiap sebelum dan setelah melakukan beraktivitas seperti apa nak? Makan. Iya, sebelum makan, sebelum tidur, dan bepergian. Ya kan nak? Nah, penerapan sila Pancasila di sekolah. Apa itu? Menganggap semua teman sama meskipun berbeda agama. Nah, ada teman kita agamanya Cina ya kan nak? Nah, kita tetap harus berteman. Jangan mentang-mentang dia Cina kan? Gak mau kita berteman sama dia ya kan? Tidak boleh saling menghormati dan bertoleransi antara teman dengan keyakinan yang berbeda. Nah, nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat: saling menghormati antar tetangga walaupun berbeda keyakinan. Nah, di sebelah rumah kita ada orang Hindu, ya kan Najwa? Jangan tak kita sama pula, harus kita ya kan, mentang-mentang dia beda agama sama kita, gak maulah kita jijik, gak boleh ya nak, harus bertoleransi. Nah, yang kedua, menghormati tetangga tanpa membeda-bedakan agamanya. Itu yang seperti ibu bilang tadi ya kan nak. Nah, tidak memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Paham ya nak? Nah, sekarang ibu tampilkan video pembelajaran kita. Nah, dengarkan baik-baik ya nak. Oke. Nah, dengarkan baik-baik, pahami.
PKN. Materi Pancasila sebagai nilai kehidupan fase B untuk peserta didik kelas 4 sekolah dasar. Sebelumnya, anak-anak harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu didik mampu memahami laporan nilai-nilai Pancasila serta bisa menganalisis dan memberikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan konteks peserta. Anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap? Apakah sudah siap? Siap. Oke, semangat. Apakah sudah siap? Siap. Oke. Perhatikan ya, Nak. Perhatikan. Apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Iya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskrit. Iya. Pancasila terdiri dari kata panca yang berarti lima dan sila yang memiliki arti asas. Maka Pancasila adalah pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Baik, coba tebak. Lihat, gambar apa itu, Nak? Gambar apa, Nak? Burung garuda. Apa yang ada? Burungnya gambar apa? Gambar 5 simbol sila Pancasila. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini gambar? Ya, perhatikan, Kak. Terdapat 5 ruang-ruang yang terdapat pada perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila. Simbol-simbol Pancasila. Nah, tengok simbol-simbol Pancasila. 5 buah simbol. Nah, 5 simbol. Ah, tengok. Gambar apa ini, Nak? Nah, kita itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan kedua, gambar apa? Iya, gambar pantai. Apa? Simbol pohon Nah, beringin. yang ketiga gambar apa, Nak? Iya, simbol yang ketiga pohon beringin. Apa isinya? Persatuan Indonesia. Nah, yang keempat, simbol apa? Kepala banteng. Simbol keempat, apa itu? Yang ini. Ya. Nah, yang kelima, gambar apa? Apa isinya? Iya. Pada sila ke-1 Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Tengok, nilai yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, menghormati antar umat beragama. Yang keenam, nah yang kedua, menjunjung tinggi persamaan derajat antar manusia dan mengembangkan sikap tenggang ras. Nah, yang ketiga, menunjukkan dan mencinta tanah air, ya kan? Nah, yang keempat, mengutamakan musyawarah untuk Nilai mufakat. dari sila kelima yaitu menghormati hak dan kerja keras orang Nah, lain. ya. Penerapan sila-sila Nah, Pancasila. penerapan sila-sila Pancasila Yaitu membiasakan berdoa sebelum dan setelah melakukan sesuai. Tuh, nah sebelum kita berdoa, ya kan? walaupun berbeda keyakinan. Nah, menghormati walaupun berbeda keyakinan. Maka penuh keagamaan. Nah, memperkuat toleransi. Untuk melakukan kewajiban Iya, biasakan keluarga untuk menjalankan ibadah. Nah, penerapan sila kelima
menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan masyarakat. Menjaga Langkah keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Nah, yang keempat, lihat. Mendengarkan dan menuruti nasihat guru dan orang tua, ya kan? Jangan melawan, ya kan? Tindakan sila yang kelima yaitu memberikan pertolongan kepada orang lain, selalu bersikap adil terhadap sesama dan menghormati hak orang lain. Nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai Sila luhur ke-1 Pancasila. berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan dan Yang Maha Esa. mana Esa? Sila Perhatikan. yang kedua Adit. bermakna hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Sila yang ketiga memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat dalam Indonesia masyarakatnya yang bersatu. Indonesia yang besar. Sila yang keempat yaitu mendorong tercapainya tujuan persatuan dengan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. permasalahan. Sila yang kelima Dari bermakna bahwa warga negara harus berupaya dalam menunjukkan keadilan sosial dalam masyarakat. dalam masalah. Anak-anak harus mengetahui contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana contoh yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. sekolah. Nah, di sekolah. Contohnya memilih teman berdasarkan latar Pilih belakang teman berdasarkan latar belakangnya. Tidak boleh ya, Nak? Iya, harus kita sama-sama. Jangan ada memilih teman. menghormati Nah, melakukan kegiatan mencontek saat ujian. Tak boleh, Nak? Ya, Din? dan tidak Nah, tak mengikuti boleh acara mencontek. beda. Tidak menghormati, tidak mengikuti nasihat dari guru. Tak boleh, Nak? Dan melanggar tata tertib. Bagaimana Teguh. contoh Nah, tak yang boleh. tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat. Nah, pada masyarakat pula. Tadi kan di sekolah. Contoh perilaku Sekolah ini di yang tidak masyarakat. Tengok, mencerminkan perhatikan. nilai Pancasila pada masyarakat yaitu melarang orang lain mengikuti kegiatan beragama, Nah, tak boleh melarang tidak orang lain. mengikuti kerja bakti, Ah, ibadah, tidak maupun mengikuti kerja merapat bakti. di dalam lingkungan masyarakat, Terus, dan tidak tidak rapat di lingkungan membantu tetangga yang masyarakat. sedang kesusahan serta melakukan kekerasan di lingkungan. Tidak boleh melakukan kekerasan, ya, Nak? Perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Iya, boleh. Jadi, jika kita menjalankan nilai-nilai Pancasila, maka kehidupan di masyarakat akan berjalan dengan aman dan sejahtera. Maka, maukah kamu memiliki kehidupan yang aman dan sejahtera? Ya, tentunya kita semua mau ya memiliki kehidupan yang aman dan sejahtera. Iya. Baik, anak-anak sudah mendengarkan Kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jangan ditulis saja, diterapkan di kehidupan kita, ya kan, Nak? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan mempraktikkan dengan baik. Semoga ilmu yang anak-anak dapat bisa bermanfaat dan juga bisa membuat wawasan anak-anak lebih baik. Jadi, kita akhiri pembelajaran hari ini. Oke, anak ibu. Nah, ibu bertanya, apa yang kalian lihat dari video pembelajaran tadi? Apa yang kalian
agama, dan golongan. Doni orang Jawa ini. Tak mau saya mengalaminya. Saya kan orang Batak. Tidak, Bob? Boleh berteman sama semuanya. Ya kan? Paham? Paham. Nah, sila ketiga menanamkan jiwa dan semangat patriotisme serta cinta tanah air. Kita cinta tanah air, mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah dan menjaga keamanan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dan keempat, mendengarkan dan menuruti nasihat guru. Ya kan? Guru harus didengarkan, Ibu Nikana. Menasihati saja Ibu. Tak boleh. Ya kan? Itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan juga di rumah orang tua masih merepet saja Makun. Tak boleh ya kan? Karena itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya kan? Tak boleh melawan-lawan. Tidak memaksa pendapat dan kehendak teman. Misalnya si Dai ada hatinya saja sama kawannya, tak boleh, ya kan nak? Harus toleran. Iya, begitu ya. Mengambil keputusan untuk kepentingan bersama lewat jalan musyawarah, ya kan? Nah, yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang. Selalu bersemangat terhadap bersama, selalu menghormati hak orang lain, ya. Nah, tengok contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Memilih teman, ya kan? Melakukan kegiatan mencontek, berarti mencontek itu tidak boleh. Dia mau konten 100, tapi dia nggak mau belajar. Nah, menconteklah dia, itu tidak boleh, ya kan? Tidak menghormati dan tidak mengikuti nasihat orang tua, berarti dia melawan, ya kan? Tidak boleh. Dan melanggar tata tertib dan tidak mengikuti upacara bendera. Ketinggalan dia sekolah. Ya, itu tidak boleh. Nah, untuk anak-anak ibu tanya, apa yang telah ibu jelaskan tadi? Penerapan sila-sila Pancasila yang tidak yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Apa itu tadi? Yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Mencuri, melawan orang tua, iya, berkelahi, ya kan? Memukul, mencontek, ya kan? Itu sifat tidak boleh. Paham anakku? Paham anakku? Nah, sekarang ibu kasih tugas LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ibu kasih tugas kelompok. Ayo tentukan kelompok 1 yang mana? Ini kelompok 1 ya. Apa namanya nak? Apa? Mangga. Iya. Kelompok 1 namanya Mangga. Kelompok 2 yang mana? Kelompok 2 apa namanya? Jeruk. Kelompok 2 jeruk. Kelompok 3? Manggis. Mangga, jeruk, manggis. Ya kan? Nah, ibu kasih LKPD, kerjakan secara bersama-sama satu kelompok. Inilah tadi musyawarah, ya kan nak? Bersama-sama, jangan satu yang mengerjakan, satu lagi diam aja. Tidak harus bersama-sama. Ya, ibu kasih ibu kasih waktu 20 menit. Ya, lama kan? Nah, kerjakan bagus-bagus, ya. Nah, kerjakan bagus-bagus ya nak. Kerjakan bagus-bagus ya. Sini tulis ya. Nah,
bagus-bagus ya. Yang mau bertanya ditanyakan, jangan segan-segan.
ulangin lagi ya. Ayo kerjakan. Bagus-bagus, teliti, kerjasama. Jangan yang ada yang kerja, ada yang tidak ya. Kerjasama.
Iya, bagus. Nah, anak-anak ibu, ada yang ingin dipertanyakan atau menanggapi untuk kelompok satu? Tidak, sudah bagus. Sudah, oke, beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Bagus ya nak. Nah, selanjutnya ibu panggilkan kelompok dua untuk maju membacakan diskusinya. Ayo, berikan tepuk tangan untuk kelompok dua. Wajana, biar dengar tenangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, mengembangkan cahaya Tuhan sebagai sumber kehidupan dan keyakinan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan hubungan manusia yang saling berbaik, saling membutuhkan dan saling menghargai nilai kembali tidak mohonnya ingin melambangkan kita tidak persatuan Indonesia. Mohonnya ingin melambangkan persatuan dan menjawab ke dalam bumi. Melambangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki kedaulatan agama dan budaya ini tetap. Nah, untuk kelompok dua ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Iya. Apa itu nak? Agama apa saja yang ada di Indonesia? Iya, agama apa saja yang ada di Indonesia? Siapa yang mau menjawab? Silvi. Oke. Iya. Ada lagi? Udah bagus? Ada? Sudah. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Oke, berikan tepuk tangan untuk ayo silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya ibu panggilkan untuk kelompok 3 maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Wajana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Kita nomor melambangkan cita bersama ketuhanan yang Maha Esa. Kita nomor dengan atas gerakan hitam menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa religius, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agamanya dan juga kepercayaan masing-masing. Kita mesti lambangkan sila kedua Indonesia
Apa coba penerapan di rumah? Menghormati, menghargai. Iya, bagus. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah paham? Sudah. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita. Silakan duduk. Oke, anak-anak ibu, semuanya bagus. Yang pandai. Nah, karena anak-anak ibu berdiskusinya bagus, sangat bagus, maka ibu beri nilai bintang 10. Kita berikan tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang anak-anak ibu, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Bagus, alhamdulillah. Nah, adapun kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, yaitu Pancasila adalah dasar negara Indonesia sekaligus panduan utama dalam bersikap, bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun dalam sila pertama yaitu menjalankan ibadah dengan agama masing-masing. Apa sila pertama? Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan sila kedua bersikap adil dan menghormati sesama. Apa sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga menjaga persatuan dan tidak membeda-bedakan teman. Persatuan Indonesia. Nah, sila keempat mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan. Peradaban yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah keadilan. Nah, sila kelima bersikap adil, tidak egois, dan saling berbagi. Layanan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak ibu semuanya ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ibu kasih tugas evaluasi dikerjakan di rumah dan dikumpul pada pembelajaran kita berikutnya ya, harus dikerjakan. Tidak boleh menyontek ya kan. Nah, tidak boleh diajarkan orang tua boleh, tapi tidak boleh menyontek ya kan. Oke, simpan semuanya, masukkan bukunya ke dalam,